Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian sehat di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti ini. Di video ini saya akan memberikan materi tentang public speaking untuk mahasiswa. Saya mengambil materi ini karena menurut saya materi ini penting untuk para mahasiswa yang sedang ingin belajar public speaking. Dan saya harap kalian bisa belajar materi public speaking ini dengan baik dari video ini. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini. Saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sekarang sedang menempuh semester 3. Dan public speaking sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang saya ambil. Sebelum kita lebih dalam tentang public speaking, kita harus mengenal tentang apa itu public speaking. Mungkin ada yang sudah tahu tentang apa itu public speaking dan mungkin ada yang belum. Oleh karena saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Yang pertama yaitu pengertian public speaking. Pengertian public speaking sendiri adalah suatu komunikasi yang dilakukan di depan publik atau di depan umum. Yang mana saat kalian melakukan public speaking, kalian akan menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Saat kalian menjadi pusat perhatian, maka semua yang kalian katakan akan dengar dan diperhatikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, saat kalian melakukan public speaking, kalian harus senantiasa tahu tentang apa yang kalian sampaikan dan tidak semena-mena menyampaikan seenak kalian. Nah, selanjutnya yaitu tujuan public speaking. Tujuan public speaking sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama ada informatif, yang artinya public speaking sendiri bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Yang mana informasi tersebut diharapkan bisa menjadi informasi yang penting untuk diambil. Yang kedua ada persuasif. Persuasif sendiri bertujuan untuk mengalihkan orang agar teralih perhatiannya dan mengikuti apa yang kalian katakan. Contohnya yaitu seperti sales yang ada di mall, yang mana mereka menawarkan barang dan tujuan mereka adalah menawarkan barang tersebut agar kalian berubah pikiran untuk membeli barang yang mereka tawarkan. Yang ketiga ada menghibur. Tujuan menghibur ini seperti yang kita ketahui adalah public speaking yang dilakukan oleh para stand up comedian. Yang mana mereka bertujuan untuk menghibur kita, meskipun kadang menghibur itu subjektif ya berdasarkan bagaimana kalian melihat. Lalu selanjutnya adalah keuntungan dari melakukan public speaking. Keuntungannya ada banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Saat kalian melakukan public speaking secara terus-menerus dan kalian sudah memiliki banyak pengalaman, maka akan meningkatkan kepercayaan diri kalian saat berbicara di depan orang atau banyak orang. Karena saat kalian sudah terbiasa melakukan public speaking, maka kalian akan terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang yang membuat kalian sangat percaya diri untuk melakukannya. Yang kedua adalah belajar untuk mengetahui bagaimana audiens kalian. Saat kalian sudah biasa melakukan public speaking, maka kalian akan terbiasa dengan banyak orang. Dan banyak orang yang berbeda-beda akan membuat kalian terbiasa berbicara dengan banyak orang yang berbeda pula. Oleh karena itu, public speaking mengajarkan kita untuk tahu bagaimana sifat orang lain. Lalu selanjutnya, yaitu tentang karakteristik public speaker. Karakteristik sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah analyzer. Analyzer sendiri merupakan public speaking yang dilakukan dengan materi yang sudah tersusun rapi, yang mana materi ini akan disampaikan kepada orang lain agar mudah untuk dipahami orang tersebut. Contoh profesi yang menggunakan analyzer adalah guru. Hal ini dikarenakan guru harus menyampaikan materi kepada muridnya, yang mana muridnya bisa dibilang masih anak-anak atau remaja. Yang kedua adalah harmonizer. Harmonizer sendiri bukan public speaking dengan tersusun, dan public speaking sendiri ini memiliki tujuan tertentu untuk melakukannya. Contohnya yaitu adalah pemimpin negara. Pemimpin negara, public speakingnya yang dimaksud adalah pidato yang dilakukan mereka, yang mana hal ini harus dilakukan secara benar dan tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Yang ketiga adalah debater. Debater sendiri adalah debat yang dilakukan antar orang yang mana ini bertujuan untuk mencari informasi dari orang yang didebat ini. Contohnya yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier. Yang ketiga ada entertainer. Entertainer sendiri adalah bersifat menghibur.
Contohnya yang dilakukan oleh para stand up comedian dan mungkin masih banyak lagi. Satu, mengapa public speaking penting untuk mahasiswa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, public speaking penting untuk mahasiswa karena mahasiswa pasti butuh public speaking suatu saat nanti. Karena tidak semua mahasiswa itu bisa bekerja di mungkin di bawah di pekerjaan yang tidak memerlukan public speaking. Mungkin juga kalian harus belajar public speaking untuk suatu saat nanti di keadaan tertentu. Nah, mengapa? Pentingnya apa? Itu yang pertama adalah persiapan dunia kerja. Kenapa begitu? Karena saat dunia kerja kita juga harus berbicara dengan banyak orang. Dan mungkin saja kita suatu saat nanti mendapatkan pekerjaan yang mana kita diharuskan untuk melakukan presentasi di depan banyak orang. Yang mana jika kita tidak memiliki kemampuan public speaking, itu akan menjadi beban tersendiri bagi kita. Dan itu akan menjadi suatu masalah tersendiri jika kita gagal dalam melakukan presentasi tersebut. Selanjutnya berbicara di depan umum. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa merupakan salah satu fondasi dalam negeri ini. Salah satu hal penting yang kita harus miliki yaitu public speaking, karena saat kita berbicara di depan umum, kita juga harus belajar tentang public speaking. Yang mana kita tidak bisa berbicara seenaknya di depan umum dan kita harus tahu apa yang kita bicarakan. Contohnya yaitu pada saat mahasiswa melakukan demo, di mana saat kita berbicara di depan umum dan saat melakukan demo, kita harus bisa meyakinkan yang kita demo terhadap apa kata-kata kita, dan kata-kata kita juga harus bisa mudah dicerna untuk orang lain yang mendengarkan. Selanjutnya yaitu mengerti pentingnya public speaking. Karena public speaking itu penting, maka mahasiswa harus belajar karena suatu saat nanti akan berguna dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi kan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus mencoba untuk belajar public speaking karena kita juga akan butuh suatu saat nanti. Selanjutnya ya nomor 2 yaitu profesi apa saja yang membutuhkan public speaking yang baik. Tentu saja profesi juga memberikan public speaking, ada beberapa yang memerlukan, ada beberapa yang tidak. Di sini saya akan mengangkat beberapa profesi yang memerlukan public speaking. Nomor 1 adalah MC, atau bisa disebut sebagai presenter. Bukan apa ya? Ya intinya MC lah. MC sendiri membawa acara ya, membawa acara. MC sendiri merupakan pekerjaan yang sangat butuh public speaking karena kita juga harus bisa memberikan informasi sekaligus menghibur. Ini sangat sulit dilakukan jika kita tidak punya public speaking. Kita akan grogi mungkin. Jika grogi mungkin tidak apa-apa. Bagaimana kalau jadi masalah? Itu akan menjadi masalah besar jika kita gagal melakukan public speaking saat kita menjadi MC. Ya. Selanjutnya yaitu reporter. Reporter sendiri membutuhkan public speaking agar kita bisa menyampaikan informasi dengan baik, runtut, benar, dan informatif. Jika kita salah dalam menyampaikan informasi, itu juga akan berbahaya bagi kita para pendengar. Bisa terjadi kabar-kabar hoax atau misinformation. Ya, seperti itulah. Selanjutnya yaitu moderator. Moderator sendiri bisa kita temui di saat-saat seperti ini pada mungkin Zoom meeting ya. Yang biasanya di moderator itu seperti seminar online. Kita bisa melihat moderator sebagai orang yang membawakan acara agar agar acara tersebut mulus dan tidak melenceng dari jadwal. Moderator sendiri memerlukan public speaking agar bisa runtut juga dalam membawakan acara dan acara tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya ada caster. Caster bisa disebut sebagai penyiar, bukan caster atau komentator. Caster sendiri memerlukan public speaking karena saat caster membawakan suatu acara, itu harus bisa berbicara sesuai keadaan. Oleh karena itu, caster juga harus memiliki pengalaman yang banyak dan tidak sembarang orang bisa menjadi caster. Selanjutnya ada trainer. Trainer bisa kita sebut sebagai pelatih ya. Pelatih yang mungkin bisa kita temui di salah satu gym yang mana kita butuh public speaking untuk menjadi trainer karena kita harus mengajari seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan jika kita salah dalam mengajari, itu akan berbahaya bagi orang tersebut.
Yang nomor 6 tentu saja ada stand up comedian. Ya kita tidak perlu tahu kenapa kita butuh, karena pasti dia sangat butuh public speaking dalam membawakan materi yang dia ingin bawakan. Selanjutnya ada presenter. Presenter sendiri mirip dengan caster ya. Agar acara tersebut berjalan lancar, dia harus melakukan public speaking dengan baik dan benar. Nomor 8 ada guru. Guru sendiri membutuhkan public speaking karena dalam menyampaikan materi, apalagi materinya kepada orang-orang yang masih kecil, itu harus dengan penuh kesabaran dan harus memiliki banyak sekali pengalaman dalam melakukan public speaking agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian dan agar materi tersebut bisa ditangkap dengan mudah. Yang ketiga ada hal apa saja yang saya pelajari selama belajar di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi UMS. Ini merupakan pengalaman saya pribadi dalam belajar mata kuliah Public Speaking UMS dan ini bersifat subjektif karena saya sendiri bukan orang yang mudah belajar public speaking dan saya sendiri memiliki banyak masalah dalam melakukan public speaking. Hal pentingnya yaitu yang pertama, ada penggunaan suara perut. Penggunaan suara perut sendiri merupakan salah satu teknik yang dilakukan dalam melaksanakan public speaking yang mana merubah suara agar terdengar enak didengar dan lebih bagus lah, bisa dibilang begitu. Saya sendiri belajar ini mulai dari mungkin beberapa minggu setelah pelajaran public speaking karena ini merupakan hal yang cukup sulit jika tidak bisa melakukannya. Dan suara perut sendiri pasti dimiliki oleh semua orang. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Pentingnya suara perut, ya supaya suara yang kita hasilkan lebih enak didengar dan tidak mengganggu lah, lebih nyaman gitu. Efek dari penggunaan suara perut, ya sama sih, sama dengan pentingnya. Yang kedua, belajar public speaking. Hal yang saya pelajari tentang public speaking, yaitu belajar lebih dalam tentang public speaking itu sendiri. Yang mana dalam public speaking juga terdapat banyak hal. Mulai dari yang tadi ya, seperti karakteristik, cara melakukan public speaking, tujuan public speaking. Itu juga mungkin hal yang saya dapatkan dalam public speaking. Tapi masih banyak hal lagi seperti melakukan pidato, melakukan presentasi yang saya lakukan sekarang ini. Itu merupakan hal yang penting. Ya, ini dia, cara melakukan public speaking, dasar public speaking, dan karakteristik public speaking yang saya pelajari. Ini saya pelajari berdasarkan teori yang ada, dan saya melakukan praktek berdasarkan segala tugas yang diberikan kepada saya, ya yang mana itu akan membuat saya menjadi berpengalaman. Saya harap. Dan semoga dalam belajar public speaking saya bisa lebih mengerti. Yang keempat, ada harapan saya setelah mata kuliah public speaking. Ini juga merupakan harapan saya pribadi dan saya harap saya bisa dapatkan apa yang saya harapkan saat ini. Harapan saya yaitu yang pertama, mendapat banyak pengalaman dalam melakukan public speaking. Jujur saja saya adalah orang yang pemalu dan pendiam, bisa dibilang begitu. Oleh karena itu saya di sini sebagai mahasiswa dari ilmu komunikasi, saya belajar public speaking agar mendapatkan banyak pengalaman dalam melakukan public speaking. Yang mana pengalaman tersebut tidak bisa dibeli, karena pengalaman harus dilalui. Dengan saya melakukan public speaking, saya harap saya mendapatkan banyak sekali, saya harap saya mendapatkan banyak pengalaman, dan saya harap public speaking saya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena saya harap itu bisa menjadi salah satu kunci saya untuk menuju kesuksesan saya. Maaf jika bicara saya agak belepotan. Yang kedua, lebih mengerti tentang public speaking. Ya, seperti yang kita lihat bahwa public speaking itu tidak mudah. Oleh karena itu, saya harus belajar lebih banyak dan lebih mengerti tentang apa itu public speaking, tentang cara melakukan public speaking yang baik dan tentu saja lebih benar. Karena public speaking juga tidak mudah
untuk dipelajari dan untuk dilakukan, saya harus belajar lebih dalam tentang apa itu public speaking dan mencoba lebih banyak hal tentang apa yang harus saya lakukan dalam public speaking. Selanjutnya yaitu praktek public speaking. Harapan saya adalah setelah saya belajar, saya lebih memiliki waktu untuk melakukan praktek public speaking, untuk memperbaiki public speaking saya yang agak belepotan, sangat belepotan ini, dan sangat buruk tentu saja. Dan semoga kedepannya setelah saya belajar, saya bisa melakukannya lebih baik lagi dan berguna untuk saya sendiri. Selanjutnya, nomor 4 itu belajar cara melakukan public speaking dengan baik dan benar. Ya, saya sendiri lebih ingin agar bisa bicara lebih baik dan melakukan public speaking dengan baik. Karena public speaking sendiri menurut saya sangat sulit untuk dilakukan dan saya bukanlah tipe orang yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya sendiri harus belajar banyak hal lagi tentang apa itu public speaking, cara melakukan public speaking, terutama melakukan komunikasi ya, dengan orang lain. Karena komunikasi itu sangat penting dan public speaking juga memiliki hal yang sama pentingnya juga. Nah, terima kasih telah mendengarkan saya. Ngomong-ngomong presentasi ini saya ambil dari Slideshow. Oh, bukan presentasinya ya, maksud saya template-nya. Dan terima kasih juga untuk Slideshow telah menyediakan template bagi saya. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Dan saya harap video ini bisa memberikan kalian ilmu meskipun hanya sedikit saja. Mungkin ini sulit untuk saya melakukan public speaking. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktunya hanya untuk menonton video saya satu ini. Dan saya harap kalian bisa belajar banyak tentang public speaking. Karena sekali lagi ini adalah tentang public speaking untuk mahasiswa dan ini sendiri subjektif menurut saya. Dan jika kalian memiliki saran pada saya apa yang harus saya lakukan, kalian bisa memberikannya di kolom komentar. Dan sepertinya cukup sampai di sana, cukup sampai di sini. Dan maaf jika bisa kata-kata yang saya gunakan agak belepotan ya dan agak aneh untuk menggunakan kata-kata saya yang buruk ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa.